Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pagi ini di seminar kita tentang manajemen audit energi. Terkait dengan tema khusus kita pagi ini adalah tentang Perjanjian Iklim Paris, apa konsekuensinya bagi kita semua. Buat Bapak Ibu yang telah bergabung pagi ini bersama kami, boleh jika berkenan untuk menyalakan kamera, juga bisa menggunakan virtual background yang telah kami gunakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Haryadi, tim dari ISU Group dan Rima Ginanjar Arsitek. Kemudian hari ini kita juga telah ada bintang tamu khusus ini pembicara kita, Pak Haikal Jauhari. Beliau adalah konsultan dan trainer khusus expert di bidang energi baru terbarukan dan juga manajemen energi. Baik, untuk selanjutnya dari latar belakang Pak Haikal sendiri, beliau adalah telah menempuh pendidikan di S1 Teknik Elektro di University Applied Science Mannheim, Jerman. Kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya di bidang yang sama, Teknik Elektro di University of Kassel, Jerman. Selanjutnya kita tidak menunggu lebih lama lagi, kita langsung persilahkan kepada Bapak Haikal Johari untuk bisa memimpin dan share tentang knowledge-nya di pagi ini. Terima kasih. Silakan Pak Haikal. Baik, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera semua. Terima kasih pada Mas Reza dan panitia yang telah eh, memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk sharing pengalaman dan sharing wawasan terkait dengan eh, kegiatan ataupun program konservasi energi, manajemen energi, hubungannya dengan Paris Climate Agreement. Jadi barangkali sebagian besar para peserta yang hadir pada pagi hari ini sudah pernah mendengar ataupun eh, mungkin membaca entah dari mana tentang Paris Climate Agreement tahun 2015 yang kemudian ditandatangani atau diratifikasi pada tahun 2016. Tanyanya apa sih sebetulnya Paris Climate Agreement itu? Dan mengapa itu menjadi penting atau mengapa itu jadi perbincangan seluruh dunia? Apakah kemudian ini akan mengubah peta ekonomi dunia? Apakah akan mengubah kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan iklim dan cuaca atau seperti apa? Untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen saja. Share, atau Pak, langsung dari situ ya. Oke, oke, baik. Nah, jadi inti dari eh, Paris Agreement itu, dari sekian banyak poin-poin yang disepakati, pada intinya itu ada tiga bagian besar ya. Di banyak poinnya kalau kita baca di kesepakatan tersebut yang pada intinya adalah negara-negara yang meratifikasi atau menyetujui apa namanya perjanjian tersebut memiliki kewajiban yang 5 tahun sekali itu nanti akan dievaluasi bersama-sama sejauh mana setiap negara atau anggota negara-negara yang ikut meratifikasi itu sejauh mana program konservasi energi ataupun manajemen energi itu sudah dijalankan dalam rangka mendukung perjanjian Paris. Jadi pada intinya perjanjian Paris itu ada tiga poin penting. Yang pertama adalah menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Jadi 2 derajat Celcius di atas level praindustri. Jadi ketika itu kenaikan suhu globalnya eh, taruhlah ada beberapa derajat Celcius. Nah, ini kita levelnya di bawahnya 2 derajat Celcius. Dengan upaya maksimal untuk membatasi kenaikan menjadi 1,5 derajat Celcius. Jadi ini raratanya ya, rarata kenaikan suhu globalnya. Jadi yang intinya nomor satu adalah bagaimana kita mengerem, mengerem kenaikan suhu global. Karena trennya dari waktu ke waktu ini terus meningkat.
tren kenaikan suhu global ini terus meningkat sehingga pada pertengahan 2000 bukan pada pertengahan 2000, pada pertengahan abad ini yaitu tahun 2050 diharapkan ada satu kondisi yang disebut dengan net zero carbon yang tercapai. Jadi ini poin yang pertama, bagaimana kenaikan suhu global itu bisa direm. Bukan ditiadakan ya, karena kenaikan suhu global itu tidak bisa dihindari. Yang bisa dihindari adalah kita rem. Jadi jangan sampai percepatannya itu tidak terkendalikan. Kita nanti akan lihat apa sih dampaknya dari kenaikan suhu global. Yang kedua, tujuan yang kedua, atau target yang ingin dicapai dari Paris Agreement yang kedua itu adalah meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim yang sebagian besarnya tidak bisa dihindari. Karena efek gas rumah kaca itu sudah terlanjur ada. Artinya, sejak kita atau manusia itu pada masa pra-industri, kemudian masuk para industri, dan sekarang masuk kepada eh, yang disebut dengan industri 4.0, nanti ada society 5.0, efek gas rumah kaca itu sudah ada, sudah eksis. Itu tidak bisa dihindari. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ekosistem yang ada ini bisa ditingkatkan ketahanannya. Istilahnya punya imunitas terhadap efek gas rumah kaca yang memang sudah terlanjur ada. Efek gas rumah kaca yang sudah terlanjur ada itu bagaimana kemudian tidak sampai merugikan atau merusak ekosistem yang ada di muka bumi, berbagai macam ekosistem tentunya. Ya, yang ketiga, menyelaraskan arus keuangan dunia agar sejalan dengan tujuan tersebut. Nah, ini yang konsekuensi dari nomor satu dan nomor dua ini yang menjadi sangat menarik. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan arus keuangan dunia itu artinya nanti arahnya aktivitas ekonomi, transaksi keuangan, pembangunan itu harus berorientasi agar bisa mendukung poin nomor satu dan nomor dua. Atau kadang yang kemudian diistilahkan sebagai Sustainable Development Goal. Pembangunan yang harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya jangan sampai pembangunan itu terhenti karena misalnya ada sumber daya alam yang habis. Sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Atau tidak bisa dilanjutkan karena misalnya sumber daya manusianya yang tidak tersedia. Karena satu dan lain hal. Atau lahannya misalnya yang sudah habis karena dipakai untuk pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, ini yang dimaksud. Jadi jangan sampai kemudian eh, pembangunan itu tidak selaras dengan tujuan tadi. Jadi pembangunan harus diarahkan agar selaras, sejalan. Jadi arus keuangan itu bisa jadi nanti landscape-nya akan sangat berubah. Nah, ini tiga hal penting yang ada di Paris Agreement. Nah, sekarang kita coba evaluasi bagaimana kondisi di negara kita. Apakah misalnya negara kita itu aman-aman saja terhadap dampak perubahan iklim? Sejauh apa sih misalnya dampak itu dirasakan atau tidak dirasakan oleh warga Indonesia? Nah, ini kalau berdasarkan data BMKG dan Bappenas, kalau diklasifikasi negara-negara di dunia dengan tingkat ataupun dampak perubahan iklim, kalau diklasifikasi itu ada yang paling tidak rentan, ada yang sangat rentan. Kalau kita lihat, Indonesia itu masuk kategori sangat rentan. Tren kenaikan suhu di Indonesia 0,03 derajat Celcius per tahunnya. Sementara kita harapkan nanti pada tahun 2050 itu tidak sampai 2 derajat kan di bawahnya.
ini kita udah bakalan lebih nih dari 2 derajat nih. Kalau dihitung startingnya itu adalah masa industri sampai sekarang. Karena tahun 81 sampai 2018 saja sudah 0,03 per tahunnya. Kan? Kemudian kalau diakumulasi sudah berapa derajat? Kalau kita hitungnya startnya adalah masa industri sampai kemudian nanti 2050. Ada kemungkinan sudah lewat dari 2 derajat. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki. Nah, masalahnya bukan hanya kemudian kenaikan suhu saja yang menjadi concern kita. Ingat bahwa negara kita adalah negara kepulauan, di mana 65% penduduknya itu tinggal di wilayah pesisir. Dampak dari kenaikan suhu tadi yang rata-rata 0,03 derajat Celcius itu berupa kenaikan permukaan air laut setinggi 0,8 sampai 1,2 cm per tahunnya. Per tahunnya. Bayangkan kalau 30 tahun saja, kalau kita ambil angka tengah antara 0,8 dan 1,2 itu 1 meter per tahun, itu berarti dalam waktu 30 tahun itu 30 cm. 30 cm itu seperti penggarisan anak sekolah SD itu. Itu tinggi 30 cm itu. Boleh slide berikutnya? Jadi apa dampaknya? Ingat, 1.800 km garis pantai masuk kategori sangat rentan sebagai dampak dari kenaikan tadi itu. Kenaikan yang 0,8 sampai 1,2 cm per tahun itu, maka 1.800 km garis pantai di Indonesia itu masuk kategori sangat rentan bagi penduduk dan ekosistem di sekitarnya. Artinya kalau di situ misalnya ada tambak, di situ ada misalnya apa namanya pengolahan garam, atau pabrik garam dan lain-lain yang sangat bergantung kepada apa namanya atau mata pencaharian atau kegiatan ekonominya pada ekosistem pantai itu akan sangat terganggu atau sangat rentan. Kemudian 5,8 juta kilometer persegi wilayah perairan Indonesia tidak aman bagi nelayan karena kenaikan permukaan air laut tadi. Dan yang juga tidak kalah eh, parahnya dan kenaikan temperatur dan juga kenaikan permukaan laut itu akan berpengaruh kepada produksi beras di beberapa wilayah, terutama apa namanya area ataupun lahan sawah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari laut. Itu akan terganggu. Bisa terganggu secara langsung atau secara tidak langsung karena ekosistem pantainya itu eh, apa namanya terganggu. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu kita tidak ingin berdiam diri ataupun hanya menunggu berita atau membaca berita apa yang akan terjadi kemudian. Tentu kita sama-sama punya tanggung jawab bagaimana kita menyiapkan juga bumi Indonesia ini untuk anak dan cucu kita. Kan? Karena kita tidak ingin yang bisa menikmati hidup di Indonesia ini hanya kita, tapi juga anak cucu kita. Kan seperti itu cara berpikirnya kan. Sehingga kita sama-sama untuk kemudian bergerak eh, ikut berkontribusi dengan apa yang bisa kita lakukan. Boleh lanjutnya? Nah, ada terminologi yang barangkali para hadirin pernah mendengar, yaitu istilah net zero carbon. Net zero carbon ini adalah satu target yang ingin dicapai eh, dari Paris Agreement tahun 2015 tersebut yang ditargetkan bahwa pertengahan abad ini, yaitu tahun 2050, itu akan tercapai satu kondisi yang disebut dengan net zero carbon. Tanyanya apa itu net zero carbon? Apakah tidak ada lagi karbon yang apa namanya dilepaskan ke udara atau seperti apa? Kali boleh slide berikutnya. Nah,
Kondisi saat ini, setiap aktivitas kita boleh dibilang tidak ada yang lepas dari yang namanya melepaskan karbon ke udara. Mulai dari kegiatan industri, pembangkit listrik, kendaraan bermotor, dan yang lainnya itu sangat banyak yang berdampak kepada penambahan jumlah CO2 di udara, terutama CO2. Tentu ketika kita bicara karbon, banyak lagi komponen-komponen karbon lainnya, akan tetapi atau senyawa karbon lainnya, akan tetapi yang paling utama adalah CO2. Yang ini kalau diakumulasi itu akan berdampak kepada ataupun akan menyebabkan pada efek gas rumah kaca. Yaitu di mana panasnya itu tidak bisa keluar lagi ke atas karena terhalang oleh karbon yang awan-awan yang terbentuk itu, sehingga ketika cahaya matahari masuk kemudian di bawah di permukaan bumi menjadi panas, panasnya itu nggak bisa naik lagi ke atas, jadi hanya berputar-putar di permukaan bumi yang disebut dengan efek gas rumah kaca, atau istilahnya kalau lagi masak itu diungkep gitu, panasnya nggak bisa keluar. Dan ini akan terus terjadi, artinya akan berdampak kepada penambahan atau peningkatan temperatur permukaan bumi. Itu tadi yang 2 derajat Celcius diharapkan tidak lebih ya kenaikannya. Jadi kenaikan itu disebabkan oleh efek gas rumah kaca karena banyaknya emisi karbon. Nah, apa konsekuensinya dan apa yang dimaksud dengan net zero carbon? Barangkali berikutnya, slide berikutnya. Oh, terus saja. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan net zero carbon itu emisi yang dibuang ke udara yang berasal dari pembangkit listrik terutama yang menggunakan energi fosil ya, bukan energi terbarukan, kemudian yang berasal atau bersumber dari industri, pabrik, dan kendaraan bermotor, itu kita harapkan jumlahnya sama dengan kemampuan bumi dalam menyerap kembali karbon yang ada di udara. Jadi bumi ini, entah itu tumbuhan, lautan, tumbuhan itu bisa ada di mana-mana, pepohonan, bisa juga di hutan ataupun di kebun, di tepi jalan, itu menyerap karbon yang ada di udara. Nah, yang dimaksud dengan net zero carbon adalah apa yang sudah dibuang, dilepaskan ke udara itu sama jumlahnya dengan apa yang bisa diserap. Jadi nol, imbang. Yang sebelah kiri jumlahnya sama dengan yang sebelah kanan. Saat ini kondisinya yang sebelah kiri jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Artinya emisi karbon yang terbuang ke udara, yang dilepaskan ke udara, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang bisa diserap. Itu kondisi saat ini. Nah, yang kita inginkan adalah kiri dan kanan imbang. Maka caranya seperti apa? Caranya yang sebelah kiri harus dikurangi, yang sebelah kanan harus ditambah. Kan begitu logiknya kan? Agar persamaan ini imbang, sebelah kiri tanda sama dengan sebelah kanan itu balance. Nah, seperti itu. Lantas bagaimana caranya? Boleh lanjut? Nah, jadi ini ya caranya mengurangi pembangkit listrik berbasis energi fosil, jadi yang sebelah kiri. Yang kemudian berikutnya adalah mengurangi emisi di industri dengan cara mengefisienkan industri, kemudian mengefisienkan, maksudnya mengefisienkan penggunaan energi di industri, mengefisienkan penggunaan energi di bangunan. Tuh, jadi maksudnya industri-industri itu barangkali tidak bisa sepenuhnya lepas dari ketergantungan bahan bakar fosil. Jadi tetap akan mengeluarkan emisi karbon. Nah, yang kita lakukan adalah mengefisienkan sehingga emisi karbon yang dilepaskan oleh industri itu menjadi lebih sedikit.
Kemudian mengurangi polusi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Meskipun banyak juga yang kemudian merasa kendaraan listrik itu belum memiliki dampak apapun karena listrik yang digunakan itu berasal dari pembangkit listrik berbasis fosil. Jadi cuma pindah aja. Tapi anyway, itu adalah satu upaya. Tentu idealnya adalah kendaraan listrik yang digunakan itu juga menggunakan sumber energinya berdasarkan atau menggunakan energi baru terbarukan. Kemudian yang di sebelah kanannya berarti caranya adalah dengan menambah atau mempertahankan hutan, lautan, danau. Jadi lautannya jangan diuruk itu kan atau danaunya, kemudian hutannya tidak digunduli. Kalaupun memang diperlukan untuk apa namanya karena pertimbangan pembangunan harus ada kajian yang sangat detail. Harus ada kajian jangan sampai kemudian ini berdampak pada kemampuan bumi dalam menyerap karbon. Oke, lanjut. Nah, sebagai langkah untuk mendukung Paris Agreement tadi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2023, tahun umurnya, tentang kegiatan ataupun program konservasi energi. Nah, pertanyaannya apa sih konservasi energi itu? Jadi, konservasi energi itu adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu. Artinya, aktivitas ini tidak hanya dilakukan secara serabutan, tapi sistematis, ada perencanaan yang baik dan terintegrasi, terpadu, untuk mencapai dua hal. Yang pertama, melestarikan sumber daya energi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya energi. Maksudnya apa? Maksudnya boleh di slide berikutnya. Jadi ada dua ya tadi ya, konservasi energi ya. Yang pertama melestarikan, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Oke, yang sebelumnya dulu. Iya, ini. Ini yang pertama. Konservasi energi yang pertama itu adalah melestarikan sumber daya energi. Melestarikan tuh maksudnya apa sih? Melestarikan itu apakah mengawetkan gitu, tidak kita pakai energinya? Bukan, melestarikan itu artinya kita menghemat sesuatu yang sebetulnya kita tidak perlu. Atau dalam formulasi yang agak berbeda, kita hanya menggunakan yang kita benar-benar perlukan. Yang tidak kita perlukan, itu jangan kita gunakan. Lampu ruangan yang tidak benar-benar diperlukan, dalam rangka misalnya mendukung kerja, mendukung belajar, atau mendukung aktivitas produktif lainnya, kalau itu tidak mendukung itu, jangan digunakan. Artinya dimatikan saja. Tapi juga jangan sampai kemudian kebablasan karena ingin menghemat kemudian jadi mengganggu produktivitas. Jangan juga sampai seperti itu. Nah, ini konservasi energi yang pertama, yaitu melestarikan sumber daya energi. Yang kedua, boleh berikutnya. Yang dimaksud konservasi energi itu adalah mereduksi penggunaan energi untuk melakukan kerjaan yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya, misalnya ruangan tempat saya kerja. Taruhlah di sini eh, untuk kondisi ideal, saya memerlukan kondisi ideal untuk bekerja, saya memerlukan intensitas cahaya sebesar 100 lux misalnya. 100 lux itu bisa didapat dengan lampu TL, bisa didapat dengan menggunakan lampu pijar atau lampu LED. Sama-sama misalnya menghasilkan 100 lux. Pertanyaannya, energi mana yang lebih besar di antara ketiganya? Lampu TL, lampu pijar, atau lampu LED? Atau dibalik, yang paling kecil penggunaan energinya untuk menghasilkan intensitas cahaya yang sama, sama-sama 100 lux, itu yang mana? Itu lampu LED. Ya.
atau AC. AC yang menggunakan inverter dengan tidak menggunakan inverter. Sama-sama misalnya disetting untuk bekerja mempertahankan suhu ruangan 21 derajat Celcius misalnya. 21 derajat Celcius yang tidak menggunakan inverter dengan menggunakan inverter lebih hemat mana? Tentu yang menggunakan inverter lebih hemat energinya. Meskipun suhu yang dipertahankan sama-sama 21 derajat Celcius. Nah, ini yang dimaksud dengan konservasi energi. Jadi perangkatnya yang kemudian kita tingkatkan efisiensinya sehingga dia bisa melakukan kerja yang sama dengan energi yang lebih rendah. Kalau yang tadi konservasi energi yang pertama itu eh, apa namanya adalah untuk menghemat sesuatu yang tidak terlalu perlu. Jadi beda ya. Misalnya yang satunya mematikan lampu, sementara yang ini mengganti lampunya menggunakan lampu LED. Gitu. Lanjut. Itu dua tipe konservasi energi. Nah, seringkali untuk memudahkan dalam membedakan keduanya, karena kalau di PP nomor 33 tadi disebutkan konservasi energi itu yang pertama adalah eh, melakukan penghematan, ya kan? Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Nah, untuk membedakannya, orang seringkali menggunakan istilah energi conservation dan energi efisiensi. Untuk melakukan penghematan energi atau mengurangi penggunaan energi atau mereduksi emisi karbon, itu piramidanya seperti ini. Piramidanya itu paling bawah ada yang disebut dengan energi konservasi, yang tengah-tengah itu energi efisiensi, yang paling atas itu energi terbarukan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ingin melakukan penghematan energi secara keseluruhan atau mengurangi emisi karbon lah, bahasa gampangnya gitu ya. Kita ingin mengurangi emisi karbon, maka yang harus kita prioritaskan penggunaannya nomor satu itu adalah yang paling bawah. Karena di situ banyak sekali peluang untuk melakukan penghematan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mudah untuk dilakukan. Energi konservasi itu contohnya apa? Mematikan lampu yang tidak terlalu diperlukan atau gadget, menurunkan termostat. Jangan misalnya 18 derajat Celcius AC ruangannya atau 19 tapi mungkin 21 atau 22. Jadi artinya barangkali tidak cuma di negara kita ya, di negara-negara tropis lainnya masyarakatnya itu punya pola yang agak unik gitu ya. AC-nya disetting 19 derajat atau bahkan 18 derajat, bahkan saya pernah ada lihat 16 derajat. Tapi pakai jaket gitu di ruangan itu. Itu kan lucu. Kalau memang kedinginan, ya bukan kemudian pakai jaket, tapi termostatnya dinaikkan gitu. Jadi udah dingin tapi pakai jaket. Ini aneh. Ini adalah contoh perilaku yang harus diubah dalam rangka mendukung program energi konservasi. Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi yang paling bawah itu, piramida yang paling bawah adalah hal-hal yang mudah dan relatif tidak banyak intervensi yang kita lakukan terhadap peralatan. Nah, kalau itu sudah maksimal, sudah menjadi habit gitu istilahnya, kita naik. Tapi tentu bukan nunggu habit dulu baru kemudian kita naik ke atas. Bukan. Maksudnya adalah kita bisa lakukan itu secara paralel. Misalnya mengganti lampu TL atau lampu pijar menggunakan lampu LED. eh, Kemudian kulkas yang lebih hemat energi, yang ada logo Energi Star-nya itu ya. Artinya sudah certified bahwa itu adalah peralatan yang memang paling optimal, paling hemat energinya.
Nah, gitu ada sertifikatnya gitu, ada stempel ataupun logo karena sudah dilakukan pengujian bahwa itu adalah perangkat yang hemat energi. Baru yang kemudian atasnya setelah itu semua dilakukan, kita masih ingin menghemat, bukan menghemat, ingin mengurangi lagi emisi karbon, maka kita lakukan penggantian sumber energi atau pemanfaat energi dengan menggunakan energi terbarukan. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian kita nunggu semua dulu konservasi energi, energi efisiensi, dan renewable? Tidak. Intinya adalah kita bisa melakukan ini secara paralel. Tetapi, mengapa ini energi konservasi diletakkan paling bawah? Karena relatif lebih mudah. Yang renewable energi itu masih banyak kendala, misalnya dari sisi nilai keekonomian yang masih panjang. Kemudian ya namanya sumber energi gratis ya, sifatnya juga tidak stabil, fluktuatif. Sehingga hmm, kalau kita ingin misalnya memprediksi berapa besar energi yang kita dapat dengan menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga angin selama 1 tahun, itu seringkali tidak akurat. Mengapa? Karena fluktuasi. Kondisi cuaca itu berubah. Kecepatan angin berubah-ubah. Kemunculannya juga bisa malam, bisa sore, bisa pagi. Nah, sementara kalau apa namanya energi surya, meskipun kita sudah prediksi hanya ada di siang hari, tetapi siang hari kondisi cuacanya berbeda-beda, hujan, mendung, terik. Nah, sehingga yang namanya proyeksi eh, hasil energi dari energi terbarukan itu masih tingkat akurasinya belum terlalu tinggi. Sehingga ini masih menjadi kendala dalam hal apa namanya investasi pembangkit energi terbarukan. Baik, lanjut. Ya, lanjut diklik berikutnya. Nah, ini salah oh Bob, ya, ya. Ini contoh eh, bagaimana kita mengurangi emisi karbon dengan cara misalnya pembangkitnya itu pembangkit listriknya itu diubah menggunakan energi terbarukan. Kemudian kendaraan listrik juga ditambah jumlahnya, populasinya. Tapi tentu seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kemudian kendaraan listriknya itu juga energinya bersumber dari energi fosil. Kita harapkan ini akan meningkat apa namanya jumlah energi terbarukan yang disuplai untuk kendaraan listrik. Nah, saat ini sedang ada dibuat beberapa pilot project. Kebetulan saya juga terlibat di situ. Itu ada stasiun pembangkit, bukan stasiun pembangkit, stasiun pengisian baterai kendaraan bermotor, terutama sepeda motor listrik. Nanti ada tempat-tempat stasiun pengisian. Sekarang sudah ada, tapi sekarang sumber energinya masih sebagian besarnya dari fosil. Nah, kita harapkan itu sudah mulai ditambah jumlahnya, di mana sumber energinya menggunakan energi surya. Sehingga energi surya sebagai sumber energinya yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik digunakan untuk mengisi baterai. Baterai kendaraan roda 2 atau sepeda motor listrik. Baik, lanjut. Nah, kalau di gedung, jadi kalau tadi untuk pembangkitnya ya, apa yang harus kita lakukan dari sektor pembangkit, yaitu meningkatkan porsi energi terbarukan. Atau yang sering kita dengar istilahnya itu adalah energi transisi. Jadi melakukan transisi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan. Nah, kalau untuk gedung bagaimana? Karena kan gedung jadi pertanyaannya gini, seringkali yang muncul. Gedung kan bukan pembangkit listrik. Dan gedung juga bukan industri yang melepaskan emisi karbon. Gitu kan? Gedung juga tidak bergerak, tidak memerlukan mesin yang menggunakan BBM. Tapi dari mana kalau gitu?
energi ataupun emisi yang dilepas dari gedung itu seperti apa bentuknya? Apakah gedungnya mengeluarkan emisi? Bukan. Gedung itu mengkonsumsi energi listrik, di mana listriknya sebagian besar masih berasal dari energi fosil. Artinya, semakin banyak gedung itu mengkonsumsi energi, semakin besar emisi karbon yang dikeluarkan oleh pembangkit, kan gitu. Jadi emisi karbonnya tidak secara langsung dilepas oleh gedung, tetapi oleh pembangkit karena pembangkitnya itu harus mensuplai listrik ke gedung-gedung. Dan ternyata walaupun kelihatannya kecil-kecil, tapi secara akumulasi emisi karbon yang disebabkan oleh penggunaan listrik di gedung itu sangat besar. Kelihatannya aja kan kecil-kecil, wah nggak seperti pabrik yang asapnya kelihatan gitu kan, atau apa namanya pesawat itu udah jelas sekali tuh yang sangat besar apa namanya emisi karbon yang dilepaskan ke udara itu bahkan eh, apa namanya kalau melakukan perjalanan misalnya dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat dengan menggunakan kereta api itu emisi karbonnya menggunakan pesawat itu jauh lebih besar per orangnya gitu. Jadi kalau kita melakukan Makanya saya perjalanan rapat dulu sebentar tadi sedikit. dari Jakarta Surabaya misalnya menggunakan pesawat dengan menggunakan kereta api, emisi karbon yang kita lepas nih sebagai penumpang itu kalau menggunakan kereta api jauh lebih sedikit dibandingkan menggunakan pesawat. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan bahwa eh, gedung-gedung ini karena mengkonsumsi energi listrik dari pembangkit fosil, maka dia ikut secara tidak langsung juga melepaskan emisi karbon. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon yang secara tidak langsung dilepaskan oleh gedung? Baik, lanjut. Nah, secara umum, ini udah ada datanya yang dilakukan pengukurannya oleh Balai Konservasi Energi, BPT. Kalau gedung komersil itu pengguna energinya bisa diklasifikasi menjadi 4 jenis. Yang pertama pengkondisi udara, 4 jenis pengguna energi. Pengkondisi udara itu AC ya, ventilasi, AC, pemanas juga. Kemudian lampu dan stop kontak. Yang berikutnya lift dan eskalator. Ini gedung komersil ya, bukan gedung residen. Yang berikutnya lain-lain. Nah, kalau kita lihat komposisinya kurang lebih sama. Meskipun ada sedikit perbedaan. Misalnya, penggunaan energi yang berasal dari pengkondisi udara, dari AC, dari ventilasi, itu yang terbesar adalah hotel. Ya, hotel karena nggak bisa kita kontrol penggunaannya. Kenapa? Karena tiap apa namanya tamu itu kamarnya masing-masing beda-beda seleranya. Tidak bisa kita kendalikan. Ada yang mau nyeting 16 derajat Celcius, ya udah itu terserah dia. Tidak mungkin manajemen hotel kemudian apa namanya melarang gitu. Nah, oh enggak, tidak boleh dilarang setting termostat 16 derajat Celcius misalnya. Nggak bisa seperti itu. Nanti bisa-bisa nggak ada lagi yang mau menginap di hotel tersebut. Tetapi lampu dan stop kontaknya itu relatif sedikit dibandingkan yang lainnya. Dia hanya 20%. Bandingkan misalnya dengan rumah sakit. Gitu kan? Hotel tuh karena kalau kita lihat ya kadang-kadang kamarnya itu kan lampunya juga wattnya kecil-kecil gitu redup-redup gitu di kamar kan. Kadang lorong-lorong kamar itu juga apa namanya tidak terlalu terang ya karena memang tidak terlalu diperlukan. Nah, sehingga komposisi ataupun penggunaan untuk lampu dan stop kontak relatif kecil dibandingkan yang lainnya. Kalau rumah sakit itu tertinggi kalau untuk penggunaan lampu, hampir sama dengan pusat perbelanjaan. Kalau pusat perbelanjaan jelas ya, karena perlu terang benderang gitu kan, menarik. Kalau rumah sakit ya jangan sampai kemudian meninggalkan kesan bahwa di situ banyak orang sakit, gelap pula gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian juga para dokter harus bekerja dalam tingkat pencahayaan yang optimal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, siapa yang kemudian memberikan penilaian terhadap penggunaan energi pada bangunan gedung?
Apakah manajemen gedung atau kemudian bagian pengelola, misalnya bagian engineeringnya, atau bagian maintenance, bagian perawatan, atau siapa? Misalnya satu gedung penggunaan energinya sekian. Bagaimana cara menentukan bahwa gedung tersebut sudah hemat atau gedung tersebut sebetulnya tidak boros dalam hal pemakaian energi? Gimana caranya? Oke, lanjut. Nah, yang ini kita sebut sebagai energi audit, yaitu mengaudit penggunaan energi. Apakah satu objek, kalau bicara tentu objeknya banyak, tapi pada seminar ini kita fokuskan pada objeknya adalah gedung. Yang tadi ada klasifikasi itu ya, pengkondisian udara, lampu, stop kontak, kemudian lift, eskalator, lain-lain. Bagaimana menilainya? Menilainya itu dilakukan dengan cara melakukan audit atau yang disebut dengan audit energi. Atau kalau objeknya itu adalah bangunan gedung, disebut sebagai audit energi bangunan gedung. Apa yang kita inginkan dari sebuah aktivitas audit? Yang kita inginkan adalah kita ingin mendapatkan yang namanya IKE. Apa itu IKE? IKE itu artinya intensitas konsumsi energi. Jadi satu parameter untuk menilai apakah sebuah objek, bangunan gedung, bangunan komersil itu hemat energi atau tidak. Itu dengan cara mendapatkan IKE. Kita menilai. Mengaudit itu tujuannya salah satunya adalah mendapatkan IKE. Ini gedung ini intensitas konsumsi energinya berapa sih? Misalnya dapat satu angka. Nanti itu dinilai. Intensitas konsumsi energi gedung tersebut kategori efisien atau tidak. Kalau efisien, kasih jempol. Berarti gedung ini masuk dalam kategori gedung hemat energi. Tapi kalau belum, berarti perlu dilakukan perbaikan. Jadi melakukan audit itu tujuannya ada dua. Yang pertama, menemukan IKE gedung tersebut. Jadi dipotret. Gedung ini dipotret nih penggunaan energinya. Dari potret tersebut dihasilkanlah didapat namanya intensitas konsumsi energi. Nah, konsumsi energi, intensitas konsumsi energi itu kemudian dinilai, dibandingkan. Ini masuk kategori efisien atau tidak. Kalau tidak, maka yang melakukan audit itu harus memberikan rekomendasi. Oh, yang harus Anda lakukan adalah misalnya mengganti lampu dan lampu LED, kemudian ini lorong-lorong yang jarang dilewati orang, lampunya dikurangi saja jumlahnya, intensitas cahayanya dikurangi gitu. Oh, ini area-area yang tidak terlalu memerlukan pendinginan dikurangi intensitas eh, pendinginnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rekomendasi. Jadi tugas orang yang melakukan audit atau yang disebut sebagai energi auditor ini adalah motret dan kemudian yang kedua memberikan rekomendasi. Oke, lanjut. Di aktivitas evaluasi penggunaan energi pada sebuah objek yang mengkonsumsi energi, entah itu industri, gedung, alat transportasi, dan seterusnya, yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan energi atau konservasi energi tadi ya. Nah, jadi audit energi pada bangunan itu menekankan efisiensi energi pada bangunan gedung, terutama apa? Ventilasi, dingin, pemanasan, pencahayaan, dan utility. Nah, inilah yang kemudian orang yang melakukan energi auditnya ini disebut sebagai auditor energi. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 33 tadi tahun 2023, auditor energi ini ke depannya yang boleh melakukan auditor energi itu adalah mereka-mereka yang memiliki sertifikasi khusus untuk melakukan audit energi. Nah, seperti itu. Jadi artinya begini,
ketika saya pertama kali melakukan audit energi, kalau tidak salah tahun 2009 atau 2010, itu belum ada sertifikat sama sekali, belum ada ketentuan. Yang penting paham maksudnya, tujuan dari audit energi dan bagaimana melakukannya. Nah, persoalannya adalah ketika itu hasilnya atau laporannya atau metodologinya itu tidak ada standar. Jadi setiap orang bisa melakukan audit energi sesuai dengan seleranya. Gitu. Saya misalnya karena berlatar belakang teknik elektro, saya lebih suka misalnya melakukan audit energi itu untuk yang sistem kelistrikannya. Saya nggak terlalu paham misalnya bagaimana kemudian chiller bekerja atau untuk bangunannya atau untuk energi termalnya bagaimana. Nah, sehingga pada waktu itu tidak ada standar dan hasil output dari audit itu berbeda-beda antara satu auditor dengan auditor yang lain. Jadi sulit untuk diberikan penilaian sebetulnya yang bagus yang mana. Nah, dengan adanya sertifikasi ini yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu diharapkan semua terstandar. Artinya, seorang auditor yang sudah memiliki sertifikat tersebut, bekerja dimanapun dia akan diakui. Jadi nggak perlu dites lagi. Akan diakui, mau bekerja untuk melakukan audit energi bangunan gedung, transportasi, atau yang lainnya, itu tidak akan menjadi persoalan atau tidak akan dipersoalkan. Baik, ini saja apa namanya sesi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan waktu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa nyalakan saja mic-nya atau bertanya via chat untuk sesi diskusi dengan Pak Haikal. Oh, tadi ini ada dari Pak Sahad Gultom, Pak Haikal. Jadi kendala dalam pengembangan energi terbarukan salah satunya regulasi yang tidak konsisten, infrastruktur yang terbatas, juga keterbatasan keahlian teknis. Harga EBT juga energi baru terbarukan juga belum kompetitif. Mohon pencerahannya nih Pak Haikal terkait fenomena ini gitu. Ya, betul. Jadi eh, memang banyak penghambat implementasi dari renewable energy. Namun yang poin terpentingnya itu sebetulnya ada tiga. Ada tiga penghambat utama. Yang pertama, nilai keekonomian seperti yang tadi disampaikan oleh namanya siapa? Nah, Pak Sahad. Pak Sahat Gultom ya. Jadi betul sekali. Yang pertama itu adalah nilai keekonomian. Artinya harga EBT belum kompetitif. Kemudian yang kedua, risiko, terutama risiko teknis. Yang ketiga, regulasi. Maksudnya apa? Kalau yang pertama udah jelas. Jadi seringkali ada yang mempersoalkan. Jadi gini ya. Eh, Persoalan nilai keekonomian energi terbarukan itu sebetulnya karena suplai energi terbarukan itu tidak stabil. Energi surya itu tidak stabil sepanjang tahun. Beda kalau batu bara ya. Selama tersedia batu baranya di stok gitu, itu aman. Surya tidak. Energi angin juga seperti itu. Energi air juga seperti itu. Saya juga pernah melakukan survei sampai kemudian tahap pembangunan mini hidro itu tidak stabil juga produksinya. Meskipun relatif lebih baik misalnya dibandingkan surya, tapi tidak stabil kalau misalnya musim kemarau jumlah airnya sedikit. Jadi itu yang pertama, poin pertama kenapa energi terbarukan nilai keekonomiannya rendah karena suplainya yang tidak stabil. Nah, yang kedua ada risiko teknis. Risiko teknis itu artinya sebagian besar teknologinya itu masih relatif baru. Kecuali misalnya eh, energi air, mini hidro itu udah usianya sudah panjang, udah relatif mature gitu ya, dibandingkan misalnya angin atau geothermal atau energi laut bahkan. Energi laut itu masih dalam sebagian besar adalah fase uji coba. Yang ketiga regulasi. Lantas bagaimana menyiasatinya?
ketiga kendala ini. Kalau untuk risiko teknis, memang mau tidak mau kita harus menunggu sampai betul-betul secara teknologi sudah mature. Tapi kita ketahui juga bahwa sebagian sudah mulai lebih baik, misalnya energi surya. Modul energi surya itu harganya dibandingkan dengan 20 tahun lalu itu hanya 25%-nya saja, bahkan di bawah itu. Bukan turunnya 20% ya, tinggal 25%-nya saja harganya. Artinya apa? Skala keekonomiannya dari sisi teknis itu sudah jauh lebih baik. Artinya sudah memasuki masa yang lebih mature. Yang kedua, persoalan nilai keekonomian dan regulasi ini berkaitan. Ini kita harus melihatnya, dan ini yang menjadi kritikan juga untuk mereka yang tidak mendukung energi terbarukan. Mereka katakan energi terbarukan nggak stabil, nggak. Kita jangan melihatnya dari situ. Kita harus melihatnya secara jangka panjang. Kalau pembangkit energi fosil, kita tidak pernah melakukan penghitungan efek lingkungan yang diakibatkan. Ya kan? Bangun pembangkit batu bara, apakah pernah dalam penghitungan nilai keekonomiannya itu memasukkan aspek bahwa nanti akan ada kerusakan lingkungan setelah itu? Tidak pernah ada perhitungan. Artinya harusnya kita masukkan itu sebagai cost kan, cost kerusakan lingkungan. Sementara energi terbarukan tidak ada. Nah, caranya harus didukung oleh regulasi supaya nilai keekonomiannya naik. Insentif, harga jual listrik yang lebih bagus, lebih tinggi gitu kan, sehingga nilai keekonomian naik, orang-orang banyak yang ingin menggunakan energi terbarukan atau berinvestasi. Tapi sayangnya ini sekarang masalah utama yang kita hadapi. Betul seperti yang tadi Pak Sahat sampaikan, regulasi kita masih sering berubah. Saya masih ingat ketika waktu itu kami melakukan feasibility study untuk bangunan mini hidro. Waktu itu harganya sangat menarik, harga jual listriknya PLN. Ketika kami sudah mulai membangun, tahu-tahu harganya berubah, turun sekitar 30% turun. Nah, FS yang sudah kita buat kan berubah semua, gitu kan? Payback periodnya jadi jauh lebih panjang. Sampai turun 30% ininya, harga jual listriknya. Sayangnya, ini sayangnya masih sering terjadi perubahan kebijakan. Contoh lain, PLTS atap, ya. PLTS atap sebelumnya kalau kita masang PLTS di atap rumah kita, kita boleh mengirimkan ke jaringan listrik PLN, mengekspor. Kalau seandainya listrik energi surya itu tidak kita gunakan, sekarang tidak boleh lagi, nggak bisa. Nah, itu kan berubah. Orang dulu misalnya udah merencanakan, saya tahun depan saya udah siapin nih plafon rumah saya lebih kokoh apa segala macam, udah dilakukan perbaikan di rumahnya, siap untuk memasang PLS, ternyata perubahan nggak ada. Nggak jadilah itu orang. Kan gitu. Nah, ini sayangnya masih menjadi kendala. Memang salah satu solusi yang terbaik adalah konsistensi dalam kebijakan untuk mendukung energi terbarukan. Oleh karena itu ya ada namanya Paris Agreement, gitu kan? Itulah yang kemudian diharapkan bisa memaksa negara-negara yang meratifikasi itu untuk ikut mendukung lebih maksimal. Kira-kira seperti itu Baik, jawabannya. Pak Haikal, terima kasih. Ada jadi pertanyaan lagi nih dari Ibu Angelina dan Pak Sugeng. Saya ke Ibu Angelina dulu, Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah pergantian instalasi listrik termasuk cara meningkatkan IKE, Pak? Itu satu, pertanyaan yang pertama. Hmm. Kemudian pertanyaan kedua adalah, jika rata-rata gedung sebelum perjanjian Paris ini dikategorikan menggunakan energi fosil, siapa yang harus mengganti energi fosil tersebut menjadi energi baru terbarukan, Pak? Itu dua pertanyaannya, Pak, dari Bu Angelina. Oke, yang pertama, misalnya mengganti sistem kelistrikan, apakah akan menurunkan IKE? Harus diaudit dulu. Itu. Kata kuncinya harus diaudit dulu. Artinya gini, bisa jadi setelah dilakukan audit, ini nggak akan berdampak signifikan kalau kita mengganti sistem kelistrikan ya, misalnya. Atau bisa jadi ada hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata dampaknya signifikan.
Contoh, ada peserta training yang sebelumnya, kalau nggak salah Mas Reza ya, peserta training sebelumnya itu training audit energi, itu hanya mematikan satu alat selama 30 menit saja. Yang selama ini full digunakan selama beberapa jam, tapi selama beberapa jam itu dijeda 30 menit. Ternyata ada penghematan besar di situ yang signifikan. Simple kan? Nggak usah ganti macam-macam, matiin aja 30 menit. Ternyata ada penghematan yang signifikan yang didapat. Ini menurut saya menarik. Oleh karena itu, memang tidak bisa kita kemudian katakan ini berdampak signifikan atau enggak, harus dilakukan audit terlebih dulu. Nah, ini ada teknik-teknik audit yang akan dipelajari dalam apa namanya, kalau Bapak Ibu misalnya ingin ikut serta dalam kegiatan energi, nah itu akan dipelajari. Yang pertanyaan kedua tadi, ya memang siapa yang akan mengganti energi fosil itu dengan energi terbarukan? Sama-sama kita semua harus melakukan, harus terlibat. Tentu seperti tadi pertanyaan sebelumnya, bahwa harus ada komitmen dari negara untuk mendukung itu. Karena apa? Karena nilai keekonomian energi terbarukan itu masih kalah dibandingkan energi fosil. Maka untuk mendorong meningkatkan nilai ekonomi itu harus ada dukungan berupa insentif dari pemerintah. Tanpa ada dukungan itu, maka akan sulit untuk kita bisa melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Gitu. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan dari Pak Sugeng, Pak Ya. Haikal. Jadi ada dua pertanyaan juga. Yang pertama adalah untuk auditor di sektor energi yang bersertifikasi, apakah bisa melakukan audit di sektor lain, misalnya seperti sektor Volu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah apa dasar atau aturan yang bisa menjadi acuan untuk menjadi auditor emisi ini, Pak? Ya, oke. Itu tidak ada masalah. Jadi kalau berdasarkan standar kompetensi nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jadi panduannya itu ada di sana. Standar kompetensinya itu yang mengeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan apa namanya Transmigrasi. Itu di SKKNI namanya istilahnya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu ada 3 macam auditor. Auditor sistem kelistrikan, auditor thermal dan mekanikal, dan auditor bangunan gedung. Kalau punya sertifikat satu itu boleh melakukan di apa namanya eh, sistem yang lain. Misalnya punya sertifikat auditor bangunan gedung, boleh melakukan di industri tuh atau untuk thermal mekanikal. Karena kan yang dipelajari itu yang paling utama adalah metodenya. Metodenya. Lantas Pak, saya misalnya nggak ngerti nih masalah thermal. Masalah ngerti nggak ada masalah. Karena ketika melakukan audit itu biasanya dalam tim. Nggak bisa lakukan itu sendiri. Kita bisa aja merekrut, oh ya, satu orang karena saya nggak punya, nggak latar belakang misalnya dari tidak punya background energi thermal, ya kita bisa rekrut orang. Tapi sebagai penanggung jawab, itu harus bersertifikat gitu karena dia memahami metodenya, konsepnya bagaimana melakukan audit yang baik dan benar gitu. Nah, saya sendiri sertifikat auditor saya adalah bangunan gedung, tapi justru yang lebih banyak saya lakukan audit adalah untuk industri, terutama industri manufaktur gitu. Itu nggak ada persoalan. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, landasan hukumnya adalah di peraturan pemerintah nomor 33 yang tadi saya sampaikan itu di dalamnya kalau kita baca itu ada kewajiban sertifikasi. Ada kewajiban misalnya bangunan gedung yang mengkonsumsi energi pada jumlah tertentu, yaitu kalau bangunan gedung itu 400 ton oil equivalent atau setara 400 ton minyak dalam setahun, itu wajib di peraturan pemerintah disebutkan wajib melakukan program manajemen energi, konservasi energi yang di dalamnya ada kegiatan audit. Jadi landasan kewajibannya ada di PP nomor 33 tahun 2023. Bisa di googling, nanti di situ akan kelihatan mulai dari pasal 7 sampai pasal 11 itu. Nah, kita lihat di situ dicantumkan kewajiban mengenai dilakukannya kegiatan atau program konservasi energi yang di dalamnya ada audit energi dan ada sertifikat tentang seorang auditor. Baik, masih ada lagi? Ya, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat, Pak ini. Jadi ada dua juga.
Pertanyaan pertamanya adalah pembiayaan yang bersumber dari green financing secara teoritis kan harusnya itu untuk proyek yang berbasis green economic gitu Pak. Seberapa jauh green financing tersebut memberikan sumbangsih terhadap proyek ZEC tersebut? Itu pertanyaan nomor satunya nih. Kemudian pertanyaan nomor duanya adalah apa kendala atau tantangan yang dihadapi oleh industri dalam menyerap pembiayaan proyek green economic terhadap proyek ZEC tadi? Oke, saya belum terlalu paham maksudnya apakah ini nanti dikaitkan dengan carbon trading atau tidak ya. Jadi begini, kalau kita bicara carbon trading ya, satu sertifikat karbon. Jadi begini, kalau ada satu industri, jadi industri-industri di dunia ini sudah dibatasin. Dikasih batas maksimal, kamu hanya boleh melepaskan karbon setahun itu sekian ton. Loh, saya ingin melakukan ekspansi nih, misalnya si orang industrinya mengatakan gitu. Mau nggak mau akan lebih. Kalau kamu misalnya melebihi batas jatah yang sudah ditetapkan bahwa hanya boleh sekian ton melepaskan emisi, tapi ternyata lebih, ada dua kemungkinan konsekuensi. Yang pertama, kamu bayar denda atau kamu beli sertifikat karbon. Sertifikat karbonnya dari mana? Dari mereka yang melakukan kegiatan green economy. Misalnya membangun energi terbarukan, kemudian reboisasi hutan, pelestarian wilayah pesisir laut, dan lain-lain. Mereka melakukan itu semua, kemudian menerbitkan sertifikat karbon, sertifikatnya itu kemudian dibeli oleh orang yang tadi kelebihan. Ada salah satu peserta training audit, ya perusahaan PMA dari Jepang, itu sangat strict ya dalam hal apa namanya menjaga aturan tadi. Mereka udah merencanakan nih akan melakukan ekspansi bisnis. Ini bakalan lebih nih jatah kita. Mereka beli sertifikat karbon ke PLN. Dana yang didapat dari PLN itu untuk apa? Untuk membangun energi terbarukan sebagai kompensasi. Jadi istilahnya, oke, saya boleh melebihi batas, tapi saya harus mengkompensasi sehingga netnya itu jadi zero, gitu kan? Netnya jadi zero. Saya ada lebih, tapi kelebihan itu saya kompensasi dengan memberi sertifikat. Nah, seperti itu kira-kira ininya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh green finance ini bisa memberikan sumbangsi? Selama semuanya konsisten sebetulnya bisa signifikan. Tapi memang persoalannya adalah bukan hanya di Indonesia, peraturan itu masih berubah-ubah. Sehingga orang yang misalnya betul-betul serius ingin apa namanya berkontribusi di green financing jadi ragu-ragu, gitu kan? Ini 10 tahun beneran nggak ini menguntungkan? Jangan-jangan baru 5 tahun ada perubahan kebijakan. Nah, ini seringkali yang jadi tarik ulur. Orang ragu-ragu. Konsistensi itu memang sangat penting. Nah itu. Kemudian yang pertama, jadi kalau seberapa jauh memberikan sumbangsi, kalau konsisten ini besar gitu sumbangsinya. Kendalanya apa? Kendalanya itu tadi, konsistensi peraturan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun juga kurang lebih sama. Dengan tingkat inkonsistensi yang berbeda-beda. Ini yang kalau yang dimaksud dengan green economy seperti ini ya. Jadi kalau kita kaitkan, biasanya mengkaitkannya itu dengan apa namanya sertifikat karbon. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung green economy tadi, seringkali nilai keekonomiannya tidak menarik. Oleh karena itu ada insentif. Insentifnya itu tadi, ada pembiayaan dari orang yang kelebihan. Kelebihan karbon. Dan didukung juga oleh kebijakan di sebuah negara. Sehingga itu kemudian bisa berjalan dengan baik. Interaksinya bisa baik. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima Ada kasih lagi? Pak. Izin mungkin untuk Bapak Ibu sambil kita menunggu pertanyaan lainnya, saya sedikit share juga ini terkait dengan apa penawaran yang bisa kita tawarkan kepada Bapak Ibu khususnya yang mengikuti seminar pagi ini. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih lanjut lagi untuk bisa menjadi seorang auditor energi, Bapak Ibu bisa daftar dengan barcode yang ada di sini atau bisa menghubungi Mbak Septi dari tim ESQ Group.
untuk join sertifikasinya, dan sertifikasi ini adalah sertifikasi BNSP. Nanti trainingnya akan menjalankan training selama 3 hari, kemudian akan sertifikasinya 1 hari. Jadi kita ada harga promo untuk online-nya di harga 8.500.000, kemudian harga offline-nya di 11.100.000 rupiah. Mungkin Bapak Ibu yang berminat untuk mau mempelajari lebih lanjut atau pengen nanya-nanya dulu, pengen untuk konsultasi terlebih dahulu, bisa hubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Mbak Septi dari ISU Group, nanti tim kita akan diskusi lebih lanjut tentang training ini. Bapak Ibu kita sangat welcome untuk bisa memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu? Jika ingin mendaftar untuk training auditor energinya, bisa di link barcode di bawah ini atau hubungi Mbak Septi. Oke, mungkin Pak Haikal sambil menunggu mungkin ada pertanyaan lainnya. Saya mungkin satu pertanyaan aja dari saya, Pak Haikal. Ya, boleh, Mas. Kalau kita ya Pak ya, sebagai katakanlah mungkin kita yang ikut di seminar ini dari sektor industri yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian kita juga tahu pemerintah punya regulasi, punya policy yang kita harapkan mendukung gitu ya untuk target penurunan emisi karbon dan atau tadi energi efisiensi dari bangunan-bangunan yang ada. Nah, kalau dari Pak Haikal sendiri, apa sih tipsnya untuk kita semua yang hadir di sini itu bisa memulai dari paling kecil, mungkin tadi kita tahu konservasi energi dan lain sebagainya, tapi hal apa yang bisa kita share ke keluarga kita, ke anak-anak kita bahwa ini itu penting gitu Pak. Kenapa ini itu penting dan kenapa kita harus melakukan hal ini untuk mencapai net zero? Mungkin Pak Haikal ada tips and triknya tersendiri Pak untuk kita bisa implementasi di rumah kita masing-masing gitu Pak. Ya, jadi gini, yang paling utama, yang pertama itu adalah membangun habit. Membangun habit di diri kita sendiri, kemudian di anggota keluarga kita. Mengapa? Kalau membangun habit ini terbentuk, misalnya, taruhlah nggak usah seluruh masyarakat Indonesia, 20%-nya aja, 20% dari berapa ratus juta itu ya. Taruhlah sekarang misalnya 200 juta kali 20% itu. Berarti 10 juta misalnya warga Indonesia punya kesadaran, punya habit yang baik, mematikan yang tidak perlu atau macam-macam, itu dampaknya besar. Dampaknya sangat besar. Gitu. Nah, kebetulan karena saya cukup lama tinggal di negara yang memang sangat strict dalam hal penghematan energi, jadi saya udah terbentuk itu habitnya gitu ya. Kadang-kadang ngelihat lampu dapur nyala itu saya udah sensitif gitu. Ini ada yang masak apa enggak nih di dapur nih gitu. Padahal cuma lampu 10 watt gitu. Cuma ya karena sensitivitas itu udah tumbuh, jadi secara ini sudah naluri itu dan nah, itu yang menurut saya paling penting. Nomor satu itu adalah membangun habit pertama diri kita sendiri, kemudian anggota keluarga kita. Nah, kalau udah membangun habit, selebihnya itu mudah untuk istilahnya diajarin gitu. Oh, gini toh caranya. Oh, gini caranya melakukan penghematan. Itu akan lebih mudah untuk bisa mereka terima dan mereka terapkan. Kira-kira seperti itu. Yang paling pertama, habit dulu. Baik, terima kasih Pak Haikal. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri. Mungkin sebelum kita akhiri sesinya, kita bisa menyalakan videonya terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya, kita akan ada sesi foto bersama untuk yang ikut di seminar ini. Terkait juga materi, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amri, nanti akan kita kirimkan sesuai dengan email Bapak Ibu yang setelah diregistrasi ke Zoom-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk materi kita share. Juga jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh hubungi dengan nomor yang tertera di chat untuk terkait dengan training auditor energi dan sertifikasi BNSP-nya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu boleh dinyalakan kamera, kita akan foto bersama. Oke. Izin saya hitung, kita foto semuanya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Terakhir mungkin Bapak Ibu. Ada gaya bebas atau mau tangannya zero karbon? Biasanya kalau kita ada salam zero karbon Bapak Ibu. Oke, bisa kita semuanya bareng-bareng? Oke, salam zero karbon. 1, 2. Baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini. Senang sekali kami bisa sharing dan diskusi bersama dengan Bapak Ibu. Tentunya kita harapkan agar behavior tadi ya yang seperti Pak Haikal sampaikan bisa menjadi behavior kita. Paling tidak kita mulai dari keluarga kita
sendiri Bapak Ibu. Jadi kita bisa mulai menghemat energi dari rumah kita masing-masing. Dan buat Bapak Ibu, apapun yang punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, kami sangat welcome untuk bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan training auditor energi ataupun efisiensi energi. Silahkan hubungi dengan nomor yang ada di chat. Demikian sesi hari ini. Terima kasih sekali Pak Haikal, Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Terima semua. kasih.